Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Pada sore hari ini kita kembali akan melaksanakan pemahaman Alkitab wilayah yang pada sore hari ini kita akan membahas tema bagaimana aku dapat hidup di atas rata-rata. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada sore hari ini, kita memuji Tuhan dengan pujian mulia sembah Raja Mulia. 2 kali kita menyanyikannya. Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk selamanya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja Mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, Engkau kumpulkan kami di rumah Penatua
Debbie Susanti. Tuhan, pada sore hari ini kami akan melaksanakan pemahaman Alkitab wilayah. Kiranya Engkau bimbing dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan, terutama bagi pendeta Luther yang akan memimpin pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Dan kiranya Engkau juga turunkan Roh Kudus-Mu bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau juga pimpin supaya di dalam pemahaman Alkitab ini dapat mengikuti dari awal hingga akhir, dan terutama dapat memahami dan menjadikannya pemahaman Alkitab ini untuk tuntunan di dalam kehidupan kami semua jemaat GKI Senasase sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan pendeta. Ya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Khususnya bagi keluarga Ibu Penatua Debbie. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Ya, 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, saudara-saudara, tema PA kita ialah bagaimana aku dapat hidup di atas rata-rata. Nah, dengan tema ini kita mau belajar mengenai doa Yabes. Ya, mungkin saudara-saudara pernah dengar bagaimana doa Yabes ini doa yang dahsyat. Ya, doa yang di dalamnya nampak berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, Allah Tuhan kita tidak pernah bermaksud supaya kita hidup dalam kategori rata-rata. Kita dirancang untuk kesempurnaan, dan kita diciptakan secara unik. Bukannya satu di antara 1 juta, sebenarnya kita adalah satu di antara 6 miliar orang lebih. Tidak ada orang lain yang seperti saudara dan saya. Kita semua ini unik, ya. Masing-masing kita ini unik dalam pandangan Tuhan. Nah, dalam bacaan kita tadi dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 menceritakan kepada kita tentang seorang pria bernama Yabes. Hanya ada 2 ayat di dalam seluruh Alkitab yang menceritakan tentang pria ini. Namun demikian, ia diberi penghargaan khusus di antara 600 orang lainnya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu ada 600 orang. Mengapa Allah berkata bahwa pria ini, yaitu Yabes, hidup di atas rata-rata? Apa yang dilakukannya yang membuat namanya istimewa lebih dari 4.000 tahun sampai hari ini?
Di ayat 9 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ibunya memberinya nama Yabes karena ibunya mengatakan, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berdoa kepada Allah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Nah, di sini Alkitab memberikan kepada kita beberapa fakta menarik tentang Yabes ini. Pertama, tidak disebutkan bahwa Yabes memiliki kemampuan istimewa atau talenta atau bakat yang luar biasa. Tidak. Alkitab tidak berkata bahwa ia kaya dan berpendidikan. Ia hanyalah pria biasa, namun dengan iman yang luar biasa. Jadi jangan khawatir dengan apa yang tidak kita miliki jika kita benar-benar memiliki iman kepada Allah. Allah akan memberikan kuasa yang kita butuhkan. Allah senang memakai orang-orang biasa yang percaya kepadanya, yang bersedia mempercayainya. Iman Yabes membuatnya yakin bahwa Allah akan menolongnya dengan sasaran-sasaran serta mimpi-mimpinya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada bakat, yang lebih penting daripada kemampuan atau pendidikan. Apa itu? Ya, itu adalah iman. Itu adalah keyakinan bahwa Allah akan bekerja melalui kita. Kita telah bertemu dengan banyak orang yang sangat berbakat. Ya, di sekeliling kita banyak orang yang sangat berbakat, yang duduk di pinggir lapangan, sementara orang-orang biasa yang memiliki iman mencetak rekor. Mereka percaya kepada Allah, maka Tuhan memakai mereka. Seperti Yabes, mereka hanyalah orang-orang biasa, namun dengan iman yang luar biasa. Hal lainnya adalah, tampaknya Yabes memiliki sejenis kekurangan atau ketidakmampuan. Dalam bahasa Ibrani, Yabes berarti menyakitkan. Maukah saudara dan kita semua yang hadir di sini, maukah kita diberi nama menyakitkan? Atau dijuluki si menyakitkan. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, orang-orang bilang, itu si menyakitkan datang. Mau nggak kita disebut seperti itu? Tentu tidak ada yang mau ya. Tidak ada yang mau. Nah, tapi itulah arti nama Yabes. Menyakitkan. Yabes menyebabkan kesusahan besar bagi ibunya ketika ia dilahirkan, sehingga ibunya menamakan dia menyakitkan. Mungkin ia tidak diinginkan atau tidak dikasihi. Namanya terus-menerus mengingatkannya bahwa bahkan kelahirannya pun telah menyebabkan kesusahan atas kehidupan orang lain. Namun, Yabes lebih kuat daripada cacat atau kekurangannya ini. Imannya membuatnya terus maju. Tanpa menghiraukan pengalaman-pengalaman masa lalunya yang menyakitkan,
Ia memiliki iman untuk memandang ke depan dan mengupayakan hal-hal besar di masa mendatang. Nah, kalau begitu, apa kekurangan saudara? Apa kekurangan kita? Apakah kekurangan kita itu berkaitan dengan fisik? Apakah itu berkaitan dengan kerohanian kita? Apakah itu masa kanak-kanak yang tidak bahagia? Apakah itu pekerjaan yang membuat frustrasi atau persoalan dalam pernikahan yang belum dapat kita selesaikan? Apapun itu, Allah Tuhan kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu ada di Markus pasal 9 ayat 23. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang menyebabkan Yabes ini di atas rata-rata. Yaitu doanya. Doanya yang murni. Ya. Jadi rahasia menuju kehidupan Yabes yang di atas rata-rata adalah kehidupan doanya. Doa sederhana Yabeslah yang membuatnya dihargai dalam Alkitab. Dan kita masih membicarakannya ribuan tahun sampai hari ini. Mungkin kita merasa segan untuk meminta sesuatu di dalam doa. Mungkin kita merasa doa kita itu egois. Nah, kalau begitu doa seperti apa yang Allah jawab? Hidup Yabes menggambarkan 3 hal yang dapat kita minta dari Allah dan berharap supaya Allah menjawabnya. Hal yang pertama yang Yabes doakan adalah kuasa Allah dalam hidupnya. Ia memohonkan kuasa yang lebih besar daripada kekuatannya sendiri untuk dapat menggenapi mimpinya. Ia berdoa, aku ingin Engkau Tuhan memberkatiku. Aku menginginkan kuasa-Mu Tuhan dalam hidupku. Adalah penting bahwa permintaan Yabes ini amat spesifik. Ya Tuhan Allah, inilah yang aku ingin Engkau lakukan. Aku ingin Engkau memperluas daerahku. Aku ingin Engkau menambahkan wilayahku. Pertanyaannya, apakah kita mendoakan sasaran-sasaran hidup kita? Apakah kita meminta Allah untuk menolong kita kemanapun tujuan kita dalam hidup ini? Prinsip untuk hidup di atas rata-rata adalah kita membutuhkan doa yang murni. Sepintas, doa Yabes terdengar egois. Ya, sepintas begitu ya. Ia berdoa, Allah, aku ingin Engkau melakukan semua ini untukku. Tapi buktinya Allah menyetujui doanya itu. Karena Alkitab mencatat Allah menjawab doanya. Jadi ini intinya. Ambisi bukanlah soal sesuatu yang baik atau buruk. Ambisi itu hanyalah penggerak dasar dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki sejumlah ambisi. Bisa itu besar, bisa juga kecil. Tetapi setiap orang pasti memiliki ambisi dalam kehidupannya. Mungkin ambisi kita adalah untuk sekedar bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Ya. Tetapi kita memang harus memiliki sejumlah ambisi untuk hidup di dunia. Sekarang ini kan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur
terkena bencana ya. Saya yakin doa mereka sebelum tidur di malam hari ialah bagaimana besok bisa bangun dengan keadaan jalan raya yang lebih baik, ya, dengan bantuan yang bisa mereka dapat, ya. Pasti itu doanya. Itu kan sesuatu doa yang sederhana. Sementara kita di sini jalan-jalan raya kita tidak ada masalah. Makanan di rumah kita banyak. Kalaupun kurang, kita tinggal ke supermarket. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana, wah, itu sesuatu yang mereka sangat harapkan. Karena banjir serta topan telah merusak rumah dan lingkungan. Jadi, apa yang membuat ambisi itu menjadi baik dan buruk? Satu hal, motivasi di balik ambisi itu. Dan motivasi Yabes adalah murni karena Allah tidak pernah menghargai permintaan yang tidak pantas. Jadi pertimbangkan ini. Allah sekarang sedang menantang saudara dan saya untuk meminta hal-hal yang besar. Apa yang saudara minta pada Allah saat saudara berdoa? Allah mendorong saudara untuk meminta kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, Yakobus 4 ayat 2. Jadi kalau kita tidak menerima apa-apa, jangan kaget. Jangan-jangan itu karena kita tidak minta pada Tuhan. Ya. Jadi mintalah pada Tuhan. Nabi Yeremia berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami." Ya, berseru, minta. Yeremia 33 ayat 3. Ada yang mengatakan ini nomor telepon Tuhan. 333. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Nomor telepon Tuhan. 333. Ya. Rasul Paulus berkata bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Efesus 3 ayat 20. Ini artinya kita itu tidak dapat membatasi Allah dengan permintaan kita. Ya, jadi permintaan kita itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah. Kita tidak dapat membatasi Allah dengan impian kita. Jika kita dapat melebarkan, memperluas imajinasi kita sampai pada batasan-batasan yang paling luas dari apa yang kita pikir mungkin terjadi, Allah bahkan dapat bertindak melampauinya. Allah dapat bertindak melampaui segala imajinasi kita. Ingat, Tuhan Allah berkata, "Percayalah padaku, mintalah, miliki ambisi yang besar, dan miliki iman yang bertumbuh, lalu bawa kepadaku dalam doa yang murni." Nah, apa yang saudara ingin supaya Allah lakukan dalam hidup kita? Menyembuhkan situasi pernikahan yang buruk. Jadi misalkan saudara-saudara sedang mengalami keretakan dalam pernikahan. Apakah saudara minta pada Tuhan supaya ada pemulihan dalam hubungan pernikahan saudara? Ya, minta kepadanya. Begitupun juga dengan pekerjaan atau dengan hal-hal yang lain. Jadi dengan kita meminta kepada Tuhan,
maka itu akan menolong kita. Menolong kita untuk dapat memenuhi sasaran hidup kita. Jadi mintalah kepadanya. Tuhan Allah kita itu bukan seperti seorang polisi, ya, polisi besar yang menanti kita atau saudara dari langit sampai saudara dan saya melakukan satu gerakan kesalahan supaya Allah dapat menggebrek, ya, menggerebek saudara. Tidak, Allah kita tidak seperti polisi atau jaksa yang setiap saat menangkap orang yang bersalah. Allah itu selalu ingin memberkati hidup kita. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua yang Yabes doakan adalah hadirat Allah dalam hidupnya. Tadi Yabes mengatakan, kiranya tanganmu menyertai aku. Jadi Yabes menyadari, jika aku ini mendapat lebih banyak wilayah, itu berarti tanggung jawabku lebih besar. Aku akan memiliki tuntutan-tuntutan yang lebih besar dan tekanan yang lebih banyak. Dan aku benar-benar membutuhkan pertolongan Allah dalam hidupku. Jadi ia meminta Allah menyertainya. Nah, ketika saudara meminta hadirat Allah dalam hidup saudara, pasti Allah akan memberikannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang Yabes doakan adalah perlindungan Allah dalam hidupnya. Dia mengatakan, melindungi aku daripada malapetaka, di ayat 10. Jadi ia meminta perlindungan Allah atas dirinya. Mengapa Yabes melakukan itu? Karena pada hari-hari itu semakin banyak daerah yang Anda miliki, yang saudara miliki, maka semakin besar pengaruh juga yang Anda miliki, dan semakin terkenallah Anda. Nah, hal ini masih berlaku hari ini, yaitu semakin saudara berhasil, semakin banyak kritik yang saudara terima. Semakin besar wilayah yang saudara miliki, semakin banyak musuh yang menyerang saudara. Semakin dekat saudara bertumbuh pada Tuhan, dan semakin saudara kuat sebagai orang Kristen, maka semakin juga iblis akan mempersulit saudara. Karena iblis tidak ingin saudara bertumbuh. Tetapi saudara dapat merasa yakin seperti Yabes, bahwa dengan perlindungan Allah, saudara dan saya tidak perlu takut dengan apapun, atau dengan siapapun kita tidak perlu takut. Nah, jadi jika kita sekarang menggabungkan 3 permintaan yang didoakan oleh Yabes ini, saya menjamin kita akan hidup di atas rata-rata. Apakah kita ingin keluar dari tingkat yang sedang-sedang saja? Apakah kita ingin melihat pekerjaan Allah dalam hidup kita, karya Allah dalam hidup kita? Apakah kita ingin melihat jawaban-jawaban nyata bagi doa-doa kita? Apakah kita letih melantur dalam kehidupan, tidak tahu kemana kita akan pergi? Jika kita benar-benar menginginkan hidup di atas rata-rata, jika kita menginginkan yang terbaik dari Allah untuk hidup kita, maka ikutilah ketiga prinsip yang dipakai Yabes, yaitu pertama, miliki ambisi yang besar. Yang kedua, suatu pandangan tentang apa yang ingin Allah kerjakan dalam hidup kita. Miliki iman yang bertumbuh di dalam Allah.
iman yang memampukan kita untuk mengharapkan hal yang mustahil, bangun kehidupan doa yang murni, yaitu doa yang bergantung kepada Allah, sementara kita juga terus berupaya untuk memenuhi impian kita. Ya, itulah mengapa Yabes hidupnya di atas rata-rata. Ya, demikianlah saudara jemaat Tuhan, kita belajar dari pribadi Yabes dan doanya yang luar biasa. Baik, kita masuk sekarang dalam pertanyaan untuk kita diskusikan ya. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh para penatua yang hadir di sini. Silahkan, pertanyaan yang pertama akan dibacakan dan dijawab oleh Bapak Penatua Daud Racihna. Silahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta Luther. Ya, untuk pertanyaan yang pertama di dalam diskusi ini yaitu siapakah Yabes itu? Rekan-rekan dan Bapak Pendeta serta saudara sekalian, pada saat saya akan menjawab pertanyaan ini, saya melihat pasal-pasal di Tawarik sebelumnya, pasal sebelumnya dari tadi yang kita bacakan 1 Tawarik 4. Ya. Nah, saya baca di pasal-pasal sebelumnya, saya tidak menemukan siapakah Yabes itu. Ya. Latar belakang Yabes itu seperti apa, saya tidak menemukan, Pak. Ya. Yang saya temukan ya seperti yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, bahwa Yabes itu bukan siapa-siapa memang. Ya. Dan Yabes itu dapat terkenal karena memang iman yang kuat yang ada di dalam diri dia melalui doa-doa yang dia mintakan pada Tuhan. Nah, itu saja yang bisa saya dapatkan. Jadi latar belakangnya saya pun namanya nama julukannya apa? Menyakitkan. Si menyakitkan. Ya. Jadi Yabes ini kelahirannya amat menyakitkan ibunya. Padahal memang melahirkan itu sakit ya. Tetapi kalau sampai si ibu ini menamakan ke anaknya, kamu ini waktu lahir kamu ini amat menyakitkan, berarti memang sakit banget. Melebihi rata-rata ya seorang ibu melahirkan anak ya. Kan para penatua ibu-ibu di sini juga kan sudah melahirkan kan ya. Tapi pasti nggak akan sedemikian memberi nama anak, kamu ini menyakitkan banget. Iya kan Bu ya? Enggak kan Bu ya? Karena memang melahirkan menyakitkan. Tetapi Yabes ini apalagi selain dia dijuluki si menyakitkan, dia punya kekurangan fisik ya dalam dirinya. Ya. Dia kekurangan sesuatu di dalam dirinya. Imannya Pak. Nah, Yabes itu memiliki iman yang kuat banget. Yang luar biasa, imannya. Jadi Yabes ini tokoh yang imannya sangat kuat dan sangat percaya kepada 100% lah kepada Tuhan. Mungkin 1000% kalau ada. Iya. Jadi imannya membuat dia yakin banget bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Jadi kalau orang lain mungkin imannya 150%, dia 200 mungkin ya, bahkan 1000 tadi ya. Iya, bahkan 1000. Ya. Luar biasa. Jadi mimpi-mimpinya dia dan apa yang dia inginkan itu ya karena imannya dia kuat. Iya. Jadi ya bukan karena dia itu punya talenta yang hebat, bahkan dia kekurangan tadi ya. Iya, bukan juga dikatakan dia itu punya jabatan yang tinggi ya. Dia orang biasa, tapi imannya yang luar biasa. Imannya, kita bisa memiliki iman. Nah, itu kadang-kadang kan kita suka goyah imannya gitu. Iya. Bener nggak ya didengar sama Tuhan? Iya, ragu ya. Nah kalau Yabes ini kayaknya tokoh yang imannya kuat banget. Kuat sekali. Nah itu yang dipelajari kayaknya dari tokoh Yabes ini menurut saya. Fisik boleh lemah, kemampuan boleh
kekurangan, it's okay Nah, lah, punya kekurangan. tapi iman itu. harus teguh. Ya, itu. Nah, itulah Yabes ya. Baik, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Penatua Yohana Tureai. Silahkan Bu, dibaca dan dijawab ya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 adalah doa yang bagaimanakah yang Yabes naikkan kepada Allah? Tadi sih saya membacanya doa yang dari Bapak jelaskan tadi cukup jelas ya. Doanya seperti apa sih yang Yabes ini naikkan kepada Allah? Doanya tadi disampaikan oleh Bapak bahwa, dan saya menyimak itu tadi, bahwa doanya itu benar-benar tadi saya sudah sampaikan bahwa doanya itu benar-benar dengan imannya dia berdoa yakin kepada Allah. Dengan doanya dia dengan kekurangan dia bila berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Jadi doanya sederhana, tapi kayaknya minta karena percaya Tuhanlah yang membuat dia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apa permohonannya. Dia bilang aja apa adanya Nah, itu yang kita sebut doa yang murni. Ya betul, doa itu murni. Ya. Lahir dari hatinya ya. Betul. Lahir dari imannya yang teguh gitu ya. Ya, terus dia tidak segan. Tidak segan. Dia pokoknya percaya aja Tuhan Allah akan mendengarkan doa dia. Iya. Dia tidak segan, tidak ragu-ragu, Tidak gitu ya, tidak sungkan. sungkan. Ya, Mm-mm. Allah gitu pasti akan mendengar. Allah yang pemilik hidup ini, Ya. yang memiliki hidup dia, pasti Allah akan mendengar. Makanya di sini dikatakan bahwa tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dia merasa doanya nggak egois, itu memang keinginan dia, memang aku mintanya itu. Ya, mungkin yang perlu dipelajari adalah saya merasakan dengan doa yang tadi Bapak sampaikan di diskusi ini dan sudah Bapak sampaikan itu pada diri saya juga, gitu ya. Jadi kita jangan ragu-ragu. Jangan ragu ya. Jangan ragu-ragu, doanya ya minta aja. Kita kan anak Allah gitu, udah disebut-sebutnya juga anak Allah gitu kan. Hebat benar anak Tuhan Allah ini. Kita juga disebutnya anak-anak Allah, berarti maka kita adalah ya seperti bapak kepada anaknya minta gitu loh. Seperti anaknya kita merengek-rengek, pasti anak kita, kalau contoh anak kita mungkin merengek-rengek ke bapaknya, pasti bapaknya hatinya akan tersentuh, akan pasti nggak mungkin nggak mengabulkan. Jadi Yabes ini memberi, orang tua akan berjuang. Betul, bahwa Allah itu adalah Bapakku gitu loh. Aku minta aja, ngapain ragu-ragu gitu ya. Jadi terus doanya murni kan. Nah, jadi doa itu kan ada permohonan, permintaan. Jadi Yabes itu ya minta aja apa yang memang dia pinginkan gitu. Dia inginnya memiliki semuanya, dan Tuhan kayaknya mendengarkan. Jadi kayaknya untuk diri kita sendiri juga dari doa ini, Pak, menurut saya. Jadi ya kita juga diingatkan untuk tidak ragu-ragu minta pada Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita itu sering membatasi kuasa Allah dengan keinginan kita ya. Padahal kuasa Allah itu melebihi keinginan kita. Nah, itu. Jadi jangan batasi kuasa Allah dengan keinginan kita, dengan ambisi kita. Iya. Kelemahannya kalau dari diri kita, kalau Yabes sih oke lah, memang dia luar biasa percaya. Nah, kalau kita sebagai sisi manusia sekarang ini gitu ya, dari hidup kita sekarang ini, kita masih ragu-ragu. Oh iya. Benar nggak ya, didengar nggak ya? Aku mintanya didengar nggak ya? Kayak saya gitu ya. Sekarang saya merasakan, saya doanya, Tuhan, saya ingin rumah saya dibetulin gitu. Ya. Saya harus imani itu, tapi kadang-kadang benar nggak ya, percaya nggak ya? Dari mana sih? Dari mana sih? Tapi kalau saya dari sini lihat dan dengar dari Bapak sampaikan, luar biasa. Jangan batasi kuasa Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan gitu betul. loh. Jangan ragu-ragu itu. Dan doanya itu harus murni. Murni, ya kan? Kepada Tuhan, betul Bapak? Mungkin bagi orang lain, Buyo ini punya ambisi yang muluk-muluk. Muluk banget sih. Oh, udah pensiun mau rumah. Lah, tapi kalau kuasa Allah, tidak bisa dibatasi. Mau pensiun, mau nggak ada duit. Kalau kuasa Tuhan berlaku, ada aja nanti saluran berkat Tuhan, ya kan? Betul, saya dari sini ya,
saya harus tagih terus sama Tuhan. Iya. Karena kita adalah anaknya gitu. Jadi saya yakin banget ya Tuhan pasti akan dengarkan. Pasti. Iya. Jadi Inilah biasa. iman yang luar biasa. Dan Ya. kita murni nggak tulus, nggak kadang-kadang kan kita doanya juga kadang-kadang asal-asalan ya. Asal-asalan. Sampai udahlah, asal doa aja lah gitu ya. Asal ngomong, padahal enggak. Kalau Yabes ini kan luar biasa. Iya betul. Kayaknya dia bener-bener gitu loh doanya. Itu kalau menurut saya. Intinya. Ya, Bagus mungkin sekali itu ya. Pak, kalau menurut saya. Ya, luar biasa. Nah, pertanyaan nomor 3 akan dibaca dan dijawab oleh Penatua Daud. Silakan Pak. Ya. Pertanyaan nomor 3, sebutkan 3 hal yang Yabes sampaikan dalam doanya kepada Allah. Ya. Ya, tadi juga sudah disinggung dari jawaban dari Ibu Yohana. Ya, yang Yang pertama, pertama bahwa Yabes ingin Tuhan itu memberkati yang berlimpah di dalam kehidupannya. berlimpah. Itu. Apakah ini sesuatu yang muluk-muluk, sesuatu yang terlalu ambisi yang terlalu besar? Enggak. Tidak ada. Iya. Ya seperti yang Penatua Yohana tadi sampaikan bahwa kita itu minta ke Bapa kita. Iya. Jadi tidak ada yang istilahnya terlalu muluk-muluk Iya. Jadi ya kita minta aja ke Bapaknya, ya nggak usah Ragu-ragu. iya, ragu-ragu atau ewo pekewo kalau Jawa bahasa Apa Iya. tuh artinya? Ewo pekewo itu Segan. rasa nggak enak, segan, Rasa nggak enak. segan, Segan. gitu. Kemudian yang kedua, Yabes meminta Tuhan untuk menyertai dia di dalam kehidupan dia. Ya, jadi setelah minta, sekarang Tuhan sertai saya. Betul. Jadi dia selalu mengharapkan Penyertaan Tuhan di dalam penyertaan kehidupan. Tuhan, hadirat Tuhan hadir dalam hidupnya, kuasa Tuhan ya. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi. Yabes minta perlindungan kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Supaya dijauhkan dari segala Malapetaka, terus istilahnya niat jahat atau niat apa. jahat, kerugian, penipuan Betul. ya. Sekarang kan ini banyak orang yang suka nipu ya. Ya. Ya, itu kan banyak cerita orang menabung bertahun-tahun lalu habis karena ditipu ya. Nah, itu kita perlu doakan jangan sampai malapetaka ya. Tapi ini Pak, saya tergelitik dengan ini nih Pak, maksudnya apa ya? Dari pertanyaan kedua itu loh Pak, sebelum yang ketiga. Terus jika aku mendapat lebih banyak wilayah ini, itu berarti tanggung jawabku lebih besar. Iya. Gitu. Jadi kalau kita minta, maka kita harus siap supaya Allah itu melindungi kita, memberi kita ini tadi kan Iya. penyertaan. Kan di doa pertama tadi Yabes minta ambisinya kan ya, Iya. Tuhan penuhi ambisiku. Iya. Nah kalau Tuhan penuhi ambisiku ini, waduh, aku nggak bisa jalani sendirian nih. Karena itu sekarang Tuhan sertai aku. Jadi kalau Tuhan udah kasih, udah diberi doanya dikabulkan, Ya, maka dia Tuhan Tetap kita dia minta. akan mempertanggungjawabkan ya. Iya. Apa yang sudah diberikan Tuhan itu, aku akan mempertanggungjawabkan. jawabkannya. Karena itu Tuhan sertai aku. Supaya jangan sampai yang engkau berikan ini tidak mampu aku jalankan. Atau pelihara. Atau pelihara atau kembangkan ya. Iya, betul. Tuhan sertai aku. Ya. Jadi doa kita itu jangan hanya minta, udah minta, lalu tinggalkan Tuhan. Oh iya, Ya itu. kan? Nah, itu dia kadang-kadang di situ ya. Itu yang kadang di situ ya. Kita minta, udah dapat, dapat, lupakan Tuhan. Tuhan, oke ya, saya sudah dapat. Saya nggak butuh penyertaanmu Tuhan. Iya. Karena saya punya duit banyak, harta banyak, ya. Itu kayak lepas tanggung jawab. Iya. Nah, padahal kita tetap butuh penyertaan Tuhan walaupun hidup kita ini sudah diberkati, tetap butuh. Dan yang ketiga tadi itu tadi ya, supaya melindungi kita dari segala malapetaka ya. Ya. Dan pertanyaan nomor 4. Ya, ini semacam kesimpulan ya, akan dibaca dan dijawab oleh Penatua Yohana.
Baik, saya akan coba menjawabnya. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Bagaimanakah supaya hidup kita di atas rata-rata? Nah, ini dia. Nah, ini dia nih. Iya. Gimana ya? Bagaimana supaya hidup kita di atas rata-rata? Seperti Yabes, Seperti Yabes itu. imannya ya. Ya. Yang pertama saya pikir sih kita harus ngikutin apa yang di prinsipnya Bapak Yabes ini. Dalam doanya Dalam itu ya. doanya, dalam kemurnian ketika kita berdoa. Iya. Terus prinsip-prinsip hidup dia. Iya. Apakah kita udah murni doanya kepada Tuhan? Kalau kita mau hidup di atas rata-rata, mungkin buat diri kita dan juga anak-anak kita dan buat siapa saja ya, berarti ini kalau kita mau di atas rata-rata, ya itu. Jadi kita harus pakai prinsipnya Bapak Yabes ini. Kita harus memiliki ambisi yang besar. Besar, ya. Jangan ragu Jangan ya. ragu ya Pak ya, Jangan memiliki ragu. besar ya. Ya. Terus jadi apa sih yang yakin bahwa dia pandangannya bahwa Allah itu dapat mengerjakan, dapat menjawab semua doa-doanya. Mengabulkan. Itu iman yang luar biasa Iman, tadi. ya betul Pak. Iman yang luar biasa. tadi Ya. yang Jadi imannya dia tumbuh dalam Allah. Imannya Ya. ya imannya itu yang paling penting. Kayaknya Ya. utama iman ya Pak ya. Betul. Iya. Mau kita sepintar apapun, tapi kalau tidak punya iman, Ya. tidak ada gunanya. Ya. Ya, jadi Mau kita sekaya apapun, tapi tanpa iman, Mati, juga ya. iya, tidak ada gunanya. Imanlah. Nah, yang lain itu tambahan, kepintaran, kecakapan, ya, Ya. itu menambah. Jadi ya kalau kita mau hidup di atas Rata-rata. rata-rata, Yang pertama adalah iman, Iman. miliki iman yang luar biasa. iya. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita nggak bisa sembunyi sih dari Allah. Kalau menurut saya, Iya. mau lari kemana? Apakah kita doanya benar, tulus kepada Allah? Atau apakah murni kan? Kalau Yabes mungkin dilihat, bukan mungkin ya. Yabes itu dilihat Allahnya adalah murni. Iya. Tapi kita nih mungkin, makanya kalau doa kita mungkin sampai saat ini atau hidup kita belum di atas rata-rata, harus memeriksa diri kalau menurut Iya, saya. memeriksa. Udah benar nggak hidup kita? Udah murni nggak hubungan kita dengan Allah? Udah murni belum? Iya. Hidup kita dengan Allah udah percaya benar belum? Atau kita ada ragu-ragu, bimbang sedikit aja kan? Hmm. Orang Tuhan bilang biji iman sebesar sesawi aja bisa memindahkan gunung kan? Iya. Tuhan kan katakan itu. Iya. Nah, sebesar biji sesawi loh, kecil banget kan? Iya. Apa? Jadi kita nggak bisa. Kita harus percayanya 100% benar-benar Iya. kan, sebesar biji sesawi kata Tuhan. Tanpa ragu Ya, ya. mungkin Gitu. kalau Yabes ini ya Tuhan lihatnya udah murni banget Iya. Pak, udah percaya 100% dan Iya. ya kalau kita mau itu ya tidak ragu-ragu aja. Oma tidak ragu-ragu Oma. Ya, walaupun mungkin saat ini kalau saya ngalami sama dan Oma tadi kan, kaki saya sakit gitu ya. Kaki saya sakit. Tapi kita mungkin belum murni doanya pada Tuhan, sehingga kamu masih belum percaya nih bahwa aku tuh dokter di atas segala dokter bisa menyembuhkan gitu kan Oma. Dari pelajaran ini kalau menurut saya dari luar biasa nih hari ini buat kita diskusinya enak banget, bagus banget, dan ya itulah pengalaman pribadi harus beriman. Iya. Iman dan harus murni itu loh. Susahnya di situ Pak, murni dan beriman ini. Iya. Ya itu mungkin. Jadi kita Pak, percaya Allah akan mendengar setiap ambisi kita. Ia tidak menertawakan, ia tidak tidak menghakimi, menghakimi. tidak merendahkan ambisi kita, karena kita mengimani Allah yang luar Jadi biasa. boleh berambisi dong. Boleh. Kalau lihat dari sini boleh loh berambisi. boleh. Cuman kan tadi disebutkan kan motifnya. Iya. Motif kita Motif untuk dibalik ambisi ambisi apa? itu. Nah, gitu. Kalau motifnya jelek ya jangan. Iya, kalau Iya. kalau ambisinya yang baik ya Ya, boleh betul. lah, Nah, itu. ya kan? Maka dari itu motifnya harus Terus kita harus mempertanggungjawabkan loh. Nah, Iya. udah dikasih nih Iya. segala sesuatu doa kita, tanggung jawabnya gimana Iya. kan? Kalau Yabes mungkin dari Tuhan kan mengetahui Makanya kehidupan dia kita ke depannya, jadi tahu nih kalau Yabes ini kalau aku kasih kata Tuhan mungkin ya bisa bahasa manusia gitu bahasa saya. Kalau aku kasih pasti kamu mah akan mempertanggungjawabkan deh, yakin Iya. deh. Iya. Kan Tuhan mah tahu gitu kan. Iya.
Mungkin itulah yang mungkin Iya. ini orang kalau dikasih sekarang pasti sombong deh. Tuhan Iya, tahu. ambisinya Karena mau nggak jadi sombong. Iya, jadi sombong nih nanti nih. Iya. Kalau dikasih pasti sombong, tinggi hati nih. Iya. Ya udah, Nggak usah dikasih. nanti sabar dulu. Tuhan tuh kan baik. Makanya itu disebut doa yang murni, Iya. yang tidak ada tujuan kesombongan, Iya. tujuan untuk tinggi hati, Tinggi hati. melecehkan orang Iya. lain, merendahkan orang lain, tapi murni, Murni. Tuhan, saya percaya Engkau akan menjadikan aku luar biasa. Aku memang penuh kekurangan, tapi aku punya Allah yang luar biasa. Nah, itu doanya yang murni, ya. Karena ada doa yang munafik, ya. Doa pura-pura. Doa pura-pura, doa Bertele-tele. bertele-tele. Yang lebar. Sana kemari ngalor ngidul. Iya. Nah, itu Kata Tuhan, semua kamu aku udah tahu Nah, itu apa yang semua kamu doakan. bukan doa yang murni, ya. Yang pengennya ngomong kayaknya indah-indah. Indah, ya, supaya dipuji Kalau orang. Yabes kan itu the point Oh, doanya. ada. Tuhan aku minta ini, Iya. aku yang berlimpah-limpah gitu kan. Iya. Kayaknya murni banget. Sesudah itu sertai aku Tuhan. Aku Tuhan. Dan yang ketiga tadi itu Melindungi. lindungi Tuhan, ya. Jadi tetap semuanya tuh Tuhan. Berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi ya semuanya Tuhan, ya. Ya, banyak orang minta pada Tuhan, sesudah itu goodbye Tuhan. Tidak bertanggung jawab. Iya, melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan. Nanti kalau ada bencana baru ingat lagi. Oh, begitu. Yabes tidak demikian, ya. Nah, jadi sungguh luar biasa. Cuma 2 ayat, tapi 2 ayat ini memberi kita pelajaran iman luar biasa. Luar biasa. Seorang yang dijuluki si menyakitkan, Akhirnya diangkat, ditinggikan. Tinggikan. Tuhan tinggikan dia bukan karena dia, tapi karena imannya Karena iman. kepada Allah yang luar biasa. Ya, demikianlah saudara, kami berharap kita semua dapat berkat dari doa Yabes ini, supaya kita menjadi orang yang di atas rata. Rata-rata. Wow. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, tema pemahaman Alkitab pada sore hari ini sampai malam hari ini sangat menarik dan menyenangkan, dan kiranya dapat kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi anak-anak Tuhan yang di atas rata-rata. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebagai pujian penutup dengan judul Menyenangkanmu. Kita nyanyikan 2 kali. Berdiri ya Pak ya? Mari, Duduk berdiri. terus. Duduk terus gak enak. Tuhan. Apa-apa saya. Tuhan, ku memuliakanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang wajah yang mas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hidupku selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi kerjaan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Silakan Pak Pendeta untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ibadah pemahaman Alkitab pada sore sampai malam hari ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga Ibu Penatua Debbie, supaya tetap sehat bersama ibundanya, penuh sukacita dan damai sejahtera, dan pelayanan Ibu Penatua Debbie sebagai penatua dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkati juga anak-anaknya supaya semakin maju dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam meraih masa depan. Berkati kami semua ya Tuhan, di wilayah kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami yang masih harus bersekolah, berkuliah dari rumah. Sebagian lagi anak-anak kami harus bekerja, sebagian lagi harus mencari pekerjaan baru, dan beberapa saudara kami juga harus membuka usaha baru. Tuhan tolong supaya kami semakin maju. Lindungi kami senantiasa di dalam penyertaan-Mu dan di dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara jemaat Tuhan, sampai jumpa di Kamis depan dalam ibadah rumah tangga. Shalom. Shalom. Halo, sampai jumpa. Sampai jumpa.